Kan di luar 3 ini juga. Yang pertama dari tahun 2008 saya merintis usaha beras organik Ores. Itu dari mana idenya? Karena idenya sebenarnya dari ibu saya yang sakit gitu ya. Ketika membutuhkan sebuah produk organik yang terjangkau karena saya tidak punya duit pada saat itu. Produk organik pada saat itu sangat mahal gitu ya. Di pihak yang lain pada saat itu produk organik itu mahal banget. Makanya saya pikir organik harusnya menjadi hak semua orang untuk bisa mengkonsumsi dan membeli, karena sehat itu harusnya bisa dikonsumsi oleh semua orang. Nah itu visi saya gitu ya dulu. Saya mau membuat sesuatu produk organik yang murah gitu ya. Dan ini alhamdulillah dari tahun 2008 sekarang sudah berapa tahun berarti? Udah berapa? 12 tahun, 13 tahun. Ya, saya menjalani usaha ini udah 13 tahun. Ya, berawal dari saya ngambil beras, saya sebagai pedagang beras waktu itu ngambil di daerah Brebes, sampai sekarang saya ada petani binaan, petani sendiri, lahan sendiri yang kita olah di Bogor, Cianjur, Muntilan, Magelang, Jogja, dan sekitarnya gitu ya. Nah, kemudian berjalan sampai tahun 2013, saya iseng bermain kuliner gitu ya. Karena waktu itu jenuh, cukup jenuh, akhirnya oke, ini saatnya saya sudah bisa mendelegasikan usaha saya yang satu yang kemarin, yang beras organik. Kemudian saya membuat nama usahanya Honey to the Bee. Honey to the Bee ini salah satu online cake shop di Jakarta yang buka 24 jam. Mungkin teman-teman bisa cari Honey to the Bee atau Instagramnya Honey Bee World. Mohon maaf saya nggak menampilkan, nanti saya tampilkan di slide yang selanjutnya deh nanti deh. Kemudian Honey to the Bee ini sampai sekarang juga masih aktif untuk memproduksi cakes, birthday cakes, kemudian ada cemilan, ada puding, ada cinnamon roll, ada cakes, roti olahan yang lain, ada puding, ada minuman dan lain sebagainya. Kemudian ditambah gimana? Jadi Gimana Budi? lapar disebutin makanan mulu. Oh, terus mulai tahun 2018 saya juga bermain kopi juga, dari pendidikan kopi, pengolahan kopi, training, supply kopi, dari biji kopi, green beans, roasted sampai olahan gitu ya. Nah ini yang sebenarnya kalau dilihat ya latar belakang saya sebagai STP itu ya, bukan Oli tapi Sarjana Teknologi Pangan, akhirnya kepake juga gitu ya. Nah itu di situ sih. Jadi saya bercerita nanti di dua usaha saya yang saya jalankan ini sangat berkaitan erat dengan teman-teman sendiri. Sebenarnya ada satu opsi setelah kalian lulus nanti bisa mengembangkan usahanya sendiri menjadi seorang wirausaha sambil menunggu pekerjaan. Mungkin kalau bisa jadi dari sekarang udah kepikiran, oh oke, saya mau jadi wirausaha. Sebelum melangkah selanjutnya, saya mau bercerita sedikit tentang kewirausahaan ya, karena saya hanya terinspirasi dari tukang jualan nasi Langgi di Jalan Magelang yang pada saat 2000, saya makan di sana dari tahun 2000, mungkin 2005, 2006 gitu. Nah, beliau ini merintis usahanya. Nah, saya semacam nasi kucing ya, nasi Langgi di Jalan Magelang kalau kalian tahu. Nah, di tahun 2007 mungkin omsetnya mereka itu, keuntungan bersihnya mereka itu di level 12 juta rupiah keuntungan bersih sebulan. Hanya seorang pedagang nasi Langgi gitu ya. Yang nggak ada gerobaknya, bahkan hanya tikar dan meja gitu. Nah, itu yang membuat inspirasi saya bahwa hanya dengan membuat nasi kucing aja dia bisa punya penghasilan segitu gitu. Apalagi kalau kita yang kuliah beneran, berhitung, riset dan sebagainya. Ini produk saya yang lain yang nyeleneh gitu ya. Tahun 2018 saya mulai bikin konten, podcast. Ini 5 ini adalah podcast saya, dan sekarang saya punya satu PT baru namanya Pabrik Suara Rakyat. Sekarang ada di kantor Pabrik Suara Rakyat untuk produksi audio semuanya, dan usaha saya yang lain tetap berjalan. Kemudian hari ini
Sebenarnya ini slide yang saya bawa dari slide-nya kelas podcast gitu ya. Jadi sebenarnya ini tadi saya ganti, produk tadinya podcast gitu ya. Tapi ini sangat relevan banget dengan tema kita hari ini tentang, branding gitu ya. Jadi sebenarnya, ketika teman-teman ini kan baru ngedevelop sebuah produk, pengembangan produk gitu ya. Dan ya kita meyakini bahwa di dunia ini namanya produk, produk makanan itu udah jumlahnya udah jutaan gitu ya, mungkin miliaran kali kalau di dunia ya. Nah, ya kita ketika kita bikin sesuatu tentu saja kita bukan yang pertama gitu, kita bukan satu-satunya gitu ya. Eee, Bisa aja misalnya teman-teman, tadi saya lihat ada yang bikin minuman misalnya gitu ya, terus kalian kalian akan nyebut ini minuman terbaik di dunia atau di Indonesia atau di Jogja lah. Tapi kalau Dipakai istirahat, jangan makan dulu. anaknya siapa itu, Bu? Gak tahu nih, saya juga ngecek mana yang bocor nggak ketemu. Anaknya mau ikut kuliah, keren. Iya, jadi kalau kita ngomongin produk ya tentu saja kita bukan satu-satunya dan selalu berangkat pasti kita meniru seseorang walaupun ada sedikit modifikasi ataupun, perubahan di sana. Dan ya itu menjadi PR kita di tengah mungkin kalau kalian bikin produk ini tahun 1800 ya bisa jadi Anda yang paling pertama, tapi sekarang tahunnya udah banyak dan orang apalagi di zaman pandemi, orang yang menjadi wirausaha, orang yang bikin produk wannabe gitu ya, yang dia tadinya manajer dipecat jadi, misalnya gitu ya, atau dia bos di sebuah perusahaan tiba-tiba dia usaha sendiri, ya itu banyak banget gitu ya, apalagi di era pandemi dan sekarang membuka usaha sangat mudah sekali, hanya tinggal buka akun Instagram gitu ya, jualan ala-ala, udah jadi kompetitor kita kalau kita sama-sama bermain di segmen yang sama. Nah, kita ngomongin, gimana sih ketika, produk ini sudah banjir atau kita sendiri sebagai manusia, punya kesempatan ini bisa jadi, gambaran di mana teman-teman menyikapi produk teman-teman nanti ataupun menyikapi diri teman-teman nanti gitu ya. Let's say di kelas ini aja udah ada 100 berapa orang, misalnya muridnya Bu Dwi ada banyak ya, ada ratusan gitu ya. Nah ini adalah angkatan yang sama di kelas, hanya di kelas yang sama gitu ya. Ketika teman-teman lulus, berarti teman adalah teman, iya tahu. Cuman teman kalian adalah kompetitor kalian juga dalam misalnya memperebutkan dunia usaha, memperebutkan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini yang message ini yang mau saya ajak teman-teman untuk gimana sih supaya kita ini atau produk kita ya, kalau kita sekarang lagi ngomongin pengembangan produk adalah bagaimana produk kita itu bisa menonjol. Nah, inilah yang disebut dengan branding. Kalau misalnya saya ada di tengah-tengah orang yang warnanya sama, kebisaannya sama, rasanya sama dan sebagainya, lalu orang nggak akan notice gitu kan, orang nggak akan, "Wah apa ya, yang mana ya?" Orang nggak akan bisa lihat. Makanya di sini branding ini sangat penting banget, untuk bagaimana kita bisa mencolok gitu ya. Ya mencolok sih gampang tinggal colok aja matanya gitu kan, udah mencolok gitu. Tapi di sini kan, sekarang ini banyak banget ya konsepnya. Jadi di pertarungan dunia offline juga kita harus bersaing. Tapi bersaing di dunia online pun kita juga harus bersaing kan. Karena let's say teman-teman mau bikin makanan gitu aja. Makanan yang paling simpel gitu. Apa coba? Misalnya bakso gitu. Seberapa banyak sih bakso yang ada di Jogja? Dan ya rata-rata makanan yang paling simpel sebenarnya laku gitu ya. Cuman bagaimana supaya kita memenangkan pertarungan di antara kompetitor kita gitu ya. Nah, dengan kita mengembangkan ciri khas sehingga membedakan dengan yang lainnya. Dan, semua orang tahu ketika kita bikin ini atau kasih nama kan kita ngomongin logo, slogan, dan lain-lain itu. Nah ini gimana sih supaya, hal itu bisa melekat. Kalau kita ngomongin, logo dan slogan ya, logo gitu ya, kita lihat, saya mengamati sih beberapa tahun belakangan, si brand, produk ini over
branding banget gitu ya. Bahkan mungkin tusuk gigi di branding gitu ya. Jadi nama keren tusuk gigi apa. Sumpit punya nama mungkin nanti apalagi yang barang-barang nggak perlu tuh di branding overuse gitu. Jadi kayak semuanya jadi apa ya? Ya biar kekinian lah ya dikasih brand yang keren gitu. Tapi in the end memang kita semakin sulit kan bersaing dengan eh, misalnya brand-brand yang sudah mature gitu kayak produk-produk makanan olahan yang misalnya kita sebut aja dari Nestle, dari Unilever misalnya atau dari Wings Food dan sebagainya gitu ya. Kalau kita sebagai UKM atau kita mau usaha sendiri atau kita mau dagang, ya kita harus pikirin banget kan gimana sih supaya branding ini kita bisa membedakan diri dengan produk yang udah existing gitu ya. Nah, ini saya mau ngajak sedikit aja brainstorming mengenai Mbak Widya langsung ngetik nih. Kletuk, kletuk, kletuk. Iya, jadi ini ada 5 prinsip branding produk sebenarnya. Ini saya turunkan dari beberapa slide yang sebelumnya saya buat dan dari beberapa yang lain. Ini jadi intinya adalah kita menentukan audiens gitu ya. Audiens kita adalah ya pelanggan kita gitu. Pelanggan kita kan kita harus tahu. Misalnya tadi kita sambil lihat ya. Sebentar. Gimana stop share screen? Oke, kemudian saya share lagi. Ini misalnya kita ngomongin langsung ke produk teman-teman nih. Nih kimochi, ya ampun kata-katanya. Ini produknya siapa yo? Yang punya produk ngomong. Wah nggak ada yang punya produk. Gak ada suaranya ya. Kita lihat ada namanya nggak sih di sini? Produk Timnya mana? kelompok Oh, 1, Pak. ada kelompok 1 siapa perwakilannya Iya, mungkin? saya kelompok 1, Pak. Oh kelompok 1 iya. Ini kita ngobrol aja langsung ya. Tadi kan kita lihat ini cookie mochi. Jadi dalam luarnya cookie, dalamnya mochi gitu ya. Iya, betul. Nah ini menarik sih dari sisi kalau saya lihat ini dari beberapa teman-teman yang sudah bikin logo, slogan bahkan udah ada kemasannya yang saya lihat ya. Ini teman-teman sih harusnya udah nggak no comment ya, udah bagus banget sih saya pikir. Jadi tinggal yang penting dari idenya teman-teman ini saya nggak ngelihat ada yang kurang ya. Maksudnya tetap bagus, semuanya bagus bahkan dari sisi uh, logo produk. Terus kemudian ini saya komentari sedikit aja bahwa kalau kita lihat di Indonesia kalau logo no comment ya. Jadi teman-teman saya pikir saya nggak perlu ngasih komen tentang logo karena sekarang anak-anak zaman sekarang itu membuat logo itu semudah menulis nama sendiri gitu kali ya. Udah ada tools yang bisa dipakai kayak apa misalnya Corel Draw atau Adobe Illustrasi, Adobe Illustration, terus apa Canva lah, even Canva atau nyomot uh, font dari Google Font atau dari Davon atau dari mana-mana. Nah itu sekarang hanya dengan mengandalkan font aja kita sudah bisa berkreasi membuat logo produk gitu ya. Tapi yang saya pikir di sini saya lihat banyak teman-teman yang menggunakan uh, slogan dalam bahasa Inggris gitu ya. Sedangkan target market kita sebenarnya kan di Indonesia. Ini kan kayak gini nih, sweet, tasty, crunchy. Hmm, ada lagi yang lain-lain. Ntar kita coba ya, hit yang lain. Appetite gone, good mood on. Ya, keren-keren banget sih. Saya pikir keren-keren banget. Cuman saya sedikit komentari di slogan ya. Saya beberapa kali saya mencoba membuat produk. Beberapa kali saya juga membuat produk bukan makanan juga kuliner ya makanan produk makanan, produk lain. Saya juga punya usaha yang lain juga di luar usaha makanan. Kemudian saya juga banyak bikin konten kreasi gitu ya.
ternyata orang Indonesia itu agak, sorry to say ya, netizen Indonesia itu agak kurs sama bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau saya bilang brand atau logo itu silakan teman-teman berkreasi sekeren mungkin, serelate mungkin dengan bahasa yang kekinian dengan ini. Jadi lagi-lagi ya Budu ya, ini udah saya pikir sih keren-keren banget ya. Ngelihat teman-teman bikin logo, bikin bahkan desain kemasan. Nih zaman saya kuliah aja belum punya komputer kayak gini gitu, yang bisa bikin-bikin gini. Industri kemasan sekarang juga sudah maju sekali. Jadi kalau teman-teman nanti bikin, tadi saya ngomong sedikit bahwa di zaman sekarang yang namanya kemasan, logo itu gampang bikinnya gitu ya, dengan banyak aplikasi, bahkan sekarang sudah ada provider berbayar gitu ya untuk bikin logo yang sekali klik teman-teman langsung bisa, wah dapat logo nih gitu. Jadi terus apa namanya, yang kedua untuk kemasan saya pikir sekarang juga udah teman-teman tinggal ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu mau cari kemasan kayak apa, model yang sangat unik gitu ya. Kalau zaman dulu saya misalnya gitu, saya harus ikut pameran food interchange gitu ya di Jakarta, di sini di Kemayoran. Itu baru lihat wah kemasan-kemasan unik dari luar negeri, dari yang terdekat mungkin tetangga kayak Malaysia dan sebagainya, itu banyak bikin inovasi-inovasi kemasan gitu ya. Dan untuk memperoleh itu juga tidak mudah karena misalnya slotnya harus bikin 20.000 piece gitu. Nah kalau sekarang karena industri makanan juga berkembang, industri macam-macam juga berkembang, industri kemasan berkembang, jadi teman-teman akan sangat mudah banget nemuin, ih kemasan lucu nih bisa kita pakai, tinggal nambahin logo, nambahin stiker, nambahin printan, itu udah jadi. Dan dari sini saya lihat nggak ada komen sama sekali gitu ya dari gini. Kalau bikin kemasan kayak gini juga nggak sulit sekarang. Satu hal yang saya perlu notice juga, satu, eh, meskipun ini adalah kerja kelompok, saya bilang ini sekali lagi adalah kerja kelompok, tapi kita sebagai anak teknologi pangan ya, itu juga saya pikir satu skill yang wajib dipunyai adalah skill design. Jadi teman-teman sambil kuliah, apalagi sekarang banyak gabut gitu ya, tambah lebih banyak bobo siang atau kuliah paling berapa menit sih sehari gitu kan. Tugas meskipun banyak tapi jangan lupa belajar. Saya pikir belajar, salah satu belajar yang buat saya tidak rugi banget adalah membuat desain. Karena semua desain yang akhirnya saya sekarang sampai sekarang masih bisa Corel, saya masih bisa Adobe Ilustrasi gitu ya, segala macam, AI dan lain-lain. Atau sekarang ada Canva, ada macam-macam. Nah, itu minimal teman-teman akan bisa pakai untuk ya apapun di kehidupan selanjutnya gitu ya. Mungkin nanti buat teman-teman mau nikah, bikin undangan sendiri itu sangat mudah gitu. Kok ngomongin ke sana? Ya, jadi ini adalah satu skill set yang saya pikir wajib ya. Meskipun nanti di teman-teman kalian dalam kelompok ini kan pasti ada yang desain, ada yang megang desain, ada yang megang lain-lain. Cuman saya bilang saya wajibkan ke teman-teman semua untuk minimal tahu, minimal bisa walaupun nggak jago gitu ya. Banyak tutorial yang udah ada di YouTube untuk bikin kayak gini. Nah, setelah itu ya udah kita kan bisa buat nanti misalnya teman-teman mau bikin usaha sendiri atau kepepet nggak ada kerjaan, itu udah tahu runtutan dari bikin produknya, bikin kemasannya, bikin logonya. Terus tadi yang saya komentari tentang slogan, eh ya nih kayak gini sih menurut saya bagus nih yang eh, bahasa Indonesia aja. Karena saya concernnya adalah kita jualan di Indonesia dan netizen plus 62 ya gitulah, ya you know lah. Kalau kita kasih sedikit yang kalau brand nggak apa-apa. Ada yang lagi ngegrind kopi jam segini. Kalau ya itu tadi bilang, kalau masalah slogan saya pikir judul nggak apa-apa bahasa Inggris. Tapi slogan kalau bisa bahasa Indonesia agar ya orang yang kita sebut apa namanya, yang kita omongin misalnya nih uh, Kombu Shot nih, judulnya Kombu Shot. Dikasih slogan gini gitu ya, one shot a day, keep the doctors away gitu ya. Mungkin yang beli ya anak kuliahan aja mungkin belum ngerti gitu. Opo iki mantra gitu misalnya gitu ya. Dia nggak ngerti apa itu
bahasa Inggris. Nah, market kita adalah market lokal yang saya pikir juga banyak masyarakat sekitar yang tidak paham bahasa Inggris gitu. Padahal slogan ini adalah satu slogan kita pakai untuk promosi berulang kali gitu kan. Iya keren, iya secara bahasa iya keren, tapi sebisa mungkin saya pikir memang berbahasa Indonesia yang cukup gimmick itu juga nggak kalah lucu gitu ya. Meskipun bahasa Inggris juga gimmick kan, kelihatan keren gitu ya. Tapi saya pikir kalau target kita masih di Indonesia, alangkah baiknya kita mengejar eh, konten berbahasa Indonesia pula gitu. Dan ya ini kalau saya komentari dari semua produk yang teman-teman buat, no comment gitu ya. Karena keren banget sih. Bahkan mungkin dulu waktu saya dan Budwi kuliah nggak kepikir bikin-bikin kayak gini ya. Maksudnya secara desain presentasi ya. Harusnya secara nanti desain produk udah jadi, ya ini udah menjadi satu yang apa namanya, ya udah proven bagus. Ini kan bikin desain kayak gini juga sekarang juga udah sangat mudah karena tools kita dibantu oleh tools yang apa namanya, yang luar biasa mudah sekarang. Bahkan mungkin teman-teman desain pakai PowerPoint juga bisa kan sekarang gitu ya, tinggal ditumpuk-tumpuk gitu ya, atau Canva. Nah ini kan nanti kalau masalah desain, lagi-lagi kalau kemasan, eh ya silakan mempertimbangkan harga ya, misalnya pakai stiker, pakai atau sablon misalnya gitu ya, lebih mana yang lebih menarik. Nah kayak gini, ini juga menarik nih, a font size happiness. Kalau saya orang lokal gitu ya, saya orang Wates gitu, saya agak bingung nih, maksudnya eh, slogan ini maksudnya gimana? Kalau buat Tani mungkin orang paham gitu ya. Nah, saya hanya komentari itu aja ya untuk slogan ya. Jadi silahkan teman-teman bisa eh, karena slogan itu kita lagi-lagi kita pakai untuk jualan, untuk kita promosikan, untuk nempel di produk, nempel di brosur digital di mana-mana. Jadi orang tahu ini apa sih sebenarnya. Itu hanya slogan itu adalah satu kalimat yang bisa dipakai untuk merepresentasikan produk kita itu apa gitu kan. Kalau secara desain lagi-lagi ini sih keren banget ya. Nah ini juga adu duor nih juga keren nih. Maksudnya teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia, uh, perang warna gitu kan. Berwarna kan, adu duor. Maksudnya gimana? Tapi kan dijelaskan dengan slogan yang cukup representatif dengan apa yang dimaksud dengan teman-teman. Bikin logonya juga cukup unik dan menarik gitu ya. Ini juga Pucu. Pucu itu kayak unyu banget gitu ya. Pucu gitu. Nah ini lagi-lagi slogannya local taste in a box. Ya kalau uh, target market kalian adalah Mas Bule sama Mbak Bule ya monggo aja gitu ya. Tapi kalau target kalian adalah lokal people gitu ya dengan kemasan, maksudnya produk lama, produk tradisional yang kekinian itu banyak banget sih sekarang produk yang dari zamannya bikin kue cubit yang kekinian banget gitu ya, yang mahal banget, yang inovatif banget gitu ya. Dari rame banget semua orang ngikutin sampai akhirnya berhenti semua karena semua orang membuat produk yang sama, akhirnya ya itu harus dipikirkan juga. Ada apa lagi nih Hokya, oh nih ginger pop yang unyu juga ya. Ya mungkin orang tahu tapi apa namanya dikemas dengan menarik gitu ya, dengan beda. Ya gitu. Ini kita udah bahas sedikit. Jadi kalau saya pikir dari sisi apa namanya, dari sisi produk yang teman-teman kembangkan, saya no comment dan malah keren banget sih teman-teman di kesempatan ini aja sudah di level yang menurut saya ini udah sangat proper banget kalau teman-teman jualan. Hanya nanti kita pikiran lagi, kita masuk ke prinsip branding produk. Nah ini kembali lagi ke sini, kan kita harus tahu nih tadi. Uh, Kedengeran suara saya ya, Bu Dwi? Jelas? Oke. Ya Jelas, ini jelas kedengeran. oke, ini dari audiens. Audiens itu maksudnya pelanggan. Kita siapa sih sebenarnya sebelum kita memasuki ke strategi apa yang harus kita lakukan, tentu saja kita harus tahu siapa sih orang yang akan mengkonsumsi makanan kita gitu ya, dari ya ini udah saya tulis dari usia, pendidikan, gaya hidup, gaya bahasa, maksudnya bahasa yang dia pakai,
terus makanan apa yang biasa dia makan. Nah, ini yang harus kita lihat. Atau misalnya yang lagi tren di tempatmu gitu ya, di Jogja misalnya, atau di Indonesia bahkan yang lebih luas. Jadi kita bikin produk itu sudah bikin demografiknya juga. Kalau beberapa multinational company itu kan punya wide range produk juga ya. Mereka misalnya ada produk ini untuk golongan ini, produk ini buat yang ini. Nah, itu begitupun teman-teman dalam eh, menyiapkan produk yang akan teman-teman buat, dipikirkan dulu. Jadi supaya kita kita bisa tahu nih kita mau menyasar siapa, orang tua kah, orang-orang yang nyari kesehatan dan sebagainya, supaya relate. Dan nanti dalam persiapan promosi produknya untuk branding itu teman-teman tahu bahasa apa yang harus dipakai, penjelasan apa yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Kemudian kalau kita ngomong, ya teman-teman pengen tahu nih, harus tahu juga sebelumnya, sebelum membuat desain, sebelum membuat strategi, tentu saja teman-teman harus tahu produknya teman-teman ini mau dilihat seperti apa gitu. Eh, ya kan ada yang, kalau saya pengen beras saya dibilang murah gitu ya. Karena emang tujuan saya adalah beras sehat itu murah dan enak. Jadi beras itu harus murah dan sehat supaya yang beli banyak. Karena kalau kita lihat dari piramida customer gitu ya, semakin orang itu mampu atau berduit ya semakin kecil niche segmen orangnya. Tapi kalau kita mau, ya paling enak ya adalah jual murah, keren, enak banget, murah banget, bisa dibeli di mana-mana. Ya itu produk yang impossible sih. Jadi bisa jadi keren tapi mahal, itu nggak apa-apa. Tapi keren gitu ya. Ini makanan nih mahal banget, tapi enak banget. Jadi orang mau beli lagi gitu. Nggak apa-apa. Nggak harus murah dan enak gitu ya. Karena murah itu belum tentu identik dengan enak gitu. Kalau kita anak kuliahan, pengennya murah dan banyak gitu kan. Tapi kalau kita udah punya duit, duit itu udah nggak masalah, maka orang nyari experience kan. Ya pokoknya maunya enak, kemasannya bagus, atau gampang dibeli, atau sehat banget, atau gimana. Nah ini harus dipikirin dulu. Teman-teman ketika membuat produk, apapun nanti, ini nggak hanya di kelas ini ya. Jadi ketika nanti teman-teman lulus, mau bikin produk apapun, itu harus dipikirin. Produk saya mau kayak apa gitu. Nah ini akan menjadi mendrive teman-teman untuk menyiapkan produknya. Kemudian apa bedanya dengan produk lain? Eh, Perbedaan ini tentu saja perlu ya. Kenapa? Karena kalau kita nyamain plug gitu ya, ya pasti dibilang followers. Followers nggak akan, ya ada juga sih followers yang lebih besar daripada yang diikuti gitu ada. Tapi alangkah baiknya kan kalau kita creating sesuatu tuh nggak niru gitu ya. Jadi ada pembedanya. Bisa jadi dari kemasannya, hanya dari kemasannya ya. Ya misalnya kalau teman-teman di Jakarta lihat ada makanan apa ya, yang dalam box. Boxnya lucu banget gitu ya. Kemasan dia di garnish sedemikian rupa sehingga produknya itu kelihatan bagus. Harganya jadi mungkin 10 kali lebih mahal gitu. Ya enggak 10 juga ya misalnya. Oh ini makanan mahal banget ya. Satu kali makan bisa 40.000 gitu misalnya. Ternyata rasanya biasa aja. Tapi orang tetap beli gitu karena Instagramable gitu. Atau pokoknya TikTok check gitu ya. Makan ini cek gitu. Gara-gara cuma pengen foto, pengen bikin konten gitu ya. Ya itu tetap ada yang beli gitu. Jadi silakan nanti. Bisa jadi emang bedanya emang rasanya misalnya bikin produk yang simple misalnya soto, tapi rasanya tetap luar biasa enak banget gitu. Tapi satenya lengkap. Mungkin satenya lebih lengkap daripada sate-sate yang di Jepangan itu gitu ya. Jualan soto biasa, tapi ternyata lauknya tuh ada display gitu ya. Teman-teman nyiapin display yang luar biasa keren dan varian satenya tuh ngalah-ngalahin sate-sate di Jepangan yang lagi hits saat ini gitu. Itu bisa jadi. Padahal produk utamanya hanya soto. Kemudian bisa jadi itu tadi secara harga ya emang udah beda gitu. Ada produk yang harganya 100.000 mungkin, tapi teman-teman bisa bikin makanan yang murah karena bahannya juga substitute beda gitu ya. Tapi rasanya mendekati. Nah itu juga bisa.
dan lain-lain ya. Ya, ya ini uniknya juga sama. Ya harus beda ya. Tadi kan beda. Nah, berarti kita harus punya keunikan sendiri. Keunikan bisa jadi cara jualannya, cara jualannya beda aja itu udah menjadi salah satu keunikan. Dan ini bisa menjadi style branding produk kita gitu ya. Oh, mungkin produk ini cuma bisa didapatkan di reseller kita atau gimana lah, gimmick jualannya macam-macam. Hanya dari gimmick jualan. Kemudian ya ini kita nanti akan kita buat bahwa branding produk kita harus kita ulang-ulang supaya orang semakin paham, semakin tahu, uh, audiens kita semakin luas, pelanggan kita semakin luas. Nah ini harus kita ulang-ulang. Dengan apa? Ya nanti bisa dengan sosial media, dengan e-commerce, dengan website mungkin, dan lain-lain. Nah, kalau saya biasanya, ini yang saya lakukan dari dulu. Ketika saya mau membuat usaha, yang saya lakukan adalah jalan-jalan. Jajan dan jalan-jalan. Jadi kalau kamu anak teknologi pangan, tapi kamu nggak pernah jajan, ya jangan bilang kamu anak teknologi pangan. Apalagi, wah saya suka usaha kuliner gitu ya, tapi nggak pernah kulineran karena ya mungkin duitnya terbatas. Iya tahu, misalnya, oke duitnya terbatas, nabung gitu ya, atau kerja gitu ya. Itu jualan apa kek? Kalau punya duit, jadi bisa jajan gitu. Hanya untuk bisa riset. Karena semakin banyak jajan, semakin banyak kita ngicipin sesuatu, minimal lihat deh, lihat dulu. Atau mencium, kalau nggak bisa beli dicium gitu. Wah aromanya begini, wah ini apa ya? Bisa kita teliti, kita kita doing research gitu ya. Riset seperti apa yang harus kita lakukan sebelum kita bikin. Bisa jadi emang kurang piknik mungkin teman-teman secara pandemi, lagi pandemi ya jadi kurang piknik, nggak pernah jalan-jalan, takut keluar di rumah aja. Padahal dunia di luar ini sudah berubah. Kamu sudah tahu di dunia ini sudah berubah gitu ya. Makin banyak orang jualan juga. Nah, jadi artinya sebenarnya dengan kita keluar, ya dengan protokol misalnya gitu ya, sering-seringlah teman-teman lihat. Tapi lihat sekarang juga mudah. Mungkin dengan Instagram, dengan uh, browsing, nonton TikTok mungkin itu banyak makanan-makanan cek gitu ya. Ya silakan teman-teman lihat, perhatikan apa sih sebenarnya. Hanya misalnya dengan jualan dia, wah ini hidden game di Jogja guys. Kalian belum pernah kesini kan? Gue udah pernah cek gitu. Nah hanya dengan jualan kayak gitu tiba-tiba rame, booming dan sebagainya itu kan salah satu strategi. Nah kita lihat dari sering-seringlah keluar, sering-seringlah jajan, seringlah browsing, lihat-lihat. Kalau nemu satu produk yang bagus, yang unik, yang rame, yang viral, coba kalian tulis dan telaah kira-kira kenapa bisa begitu. Kalau rasanya sorry, udah misalnya kita udah datang rasanya biasa, tapi kok rame. Mungkin promosinya bagus. Mungkin Instagramnya bagus, mungkin fotonya bagus, mungkin brandnya lucu, mungkin kemasannya bagus, mungkin brand ambasadornya keren, mungkin pakai KOL, Key Opinion Leader, mungkin pakai influencer. Yang terakhir mungkin pesugihan gitu ya. Ya bisa jadi. Nah, tapi itu kan bisa teman-teman teliti gitu ya. Itu yang kita siapkan dulu sebelum uh, kita buat produk kita cek dulu di sekitar kita produk-produk yang ada. Bisa jadi nggak perlu produk serupa, tapi produk yang bisa secara konsep teman-teman bawa ke dalam produk teman-teman. Jadi ya itu tadi pelanggannya gimana, ciri yang nonjol apa, terus bedanya dengan yang lain apa, keunikannya apa dan sebagainya. Jadi kita sebagai kreator sebuah produk tentu saja harus banyak riset, jajan, jalan-jalan, lidahnya banyak dipakai gitu ya. Jangan makan nasi kucing terus. Kalau mau makan nasi kucing boleh, tapi beda-beda tempat sehingga teman-teman membedakan, wah saya bisa kasih tahu nih, nasi kucing paling enak di Jogja itu ini. Nasi kucing nomor 2 terenak di Jogja itu di sebelah sini. Martabak terenak di Jogja itu ini. Jadi perkayalah lidah kalian dengan itu tadi, wawasan makanan gitu ya. Ya karena kita lagi mau buat produk jadi kita tahu oh ternyata oh nasi goreng di sana tuh pakai kecap bango, yang di sini pakai kecap lele, di sini pakai kecap macam-macam. Jadi oh ternyata bedanya ini karakternya gini. Jadi kalau kita mau buat produk kita jadi tahu dan ketika kita mau jualan, kita mau branding, kita tahu apa yang uh,
kompetitor kita tahu, yang kompetitor kita punya atau bikin gitu ya. Jadi udah tahu nih apa bedanya, apa uniknya dan sebagainya. Nah, kembali lagi pertanyaannya adalah seperti apa brand produk yang mau saya buat. Ini ya dikembalikan ke teman-teman tadi. Mau buat seperti apa. Kemudian kalau kita ngomongin strategi ya. Ini kan lagi-lagi sekarang udah eranya digital. Eranya digital ya orang mungkin sekarang ya pesan aja udah lewat GoFood. Eh, saya masuk ke GoFood baru beberapa tahun ini gitu ya di usaha saya, dan ternyata rame gitu ya. Sampai tengah malam masih ada yang order. Ya, karena toko kue saya juga 24 jam gitu sih. Cuman maksudnya dengan adanya digital platform, dengan adanya GoFood, GrabFood, Shopee Food dan sekarang ada, itu ternyata market banyak menelan dunia online ini. Selain dengan sosial media ya. Kan mereka juga update berita, juga nonton Instagram, nonton yang lain, nonton Netflix, Spotify dan sebagainya untuk mengisi waktu luang, mencari barang. Nah, ini kita lihat sebenarnya dari data orang mencari produk itu 27% lewat online. Online itu ya bisa jadi media sosial juga gitu ya. Nah, ini kalau kita pikir juga cukup besar banget gitu. Eh, Orang mencari produk lewat dunia online. Jadi kita harus siap-siap, strategi digital marketing kita juga harus kuat gitu ya. Selain eh, ya kita harus punya pemasaran konvensional ya. Nah, ini juga alasan beberapa konsumen mengikuti sosial media dari beberapa brand. Ini kita lihat emang mereka mengikuti ya karena pengen tahu produknya kayak apa. Jadi saya pikir secara kalau kita bahas sekarang secara detail akan panjang sekali karena media sosial juga banyak. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai sosial media dan e-commerce gitu ya. Jadi masing-masing punya punya ini ya, punya ini ragamnya ada banyak. Jadi teman-teman bahkan di sini belum masuk TikTok gitu ya. Bahkan hanya dengan punya akun TikTok aja sebuah makanan kecil bisa rame banget gitu ya. Ada di Jogja juga yang baru lihat kemarin viral di TikTok yang apa daging gede banget itu apa? Udui, ya kayak iga-igaan gitu ya. Tapi kemarin teman Daging ada yang gede banget. ya yang daging bakar yang besar banget lah porsinya itu. Kambing guling, kambing guling. Bukan, bukan, bukan. Daging daging sapi. Ya, adalah di TikTok lah. Itu dia hanya rame karena mungkin gara-gara TikTok gitu ya. Nah, ini kita harus tahu demografiknya sosial media yang digunakan. Misalnya kalau kita tahu misalnya Facebook tuh mungkin ya masih banyak yang pakai, tapi kebanyakan orang tua gitu ya. Generasi bapak-bapak kita masih pakai Facebook. Kalau kita udah bergeser ke Instagram, YouTube, terus kemudian TikTok dan lain-lain. Nah, ini menjadi strategi kita untuk branding. Bahkan sekarang ada juga teman-teman yang punya usaha makanan emang punya akun YouTube ataupun bikin bikin podcast untuk mempromosikan produknya yang lebih lebih cocok. Nah, di sini kita lihat uh, ya karakteristiknya sama ya. Mungkin nggak usah saya ceritain bahwa teman-teman udah tahu ya. Facebook itu kayak apa, Instagram kayak apa. Kemudian chat app ini jadi maksudnya jualan itu bisa langsung nanti kita bisa bahas tentang WhatsApp bisnis gitu ya. Kalau WhatsApp bisnis, saya juga trainer WhatsApp bisnis, mana teman-teman bisa memakai WhatsApp bisnis untuk misalnya auto reply, ada profile di sana dan lain-lain ya. Dan ini bisa jadi hanya dengan chat app, dengan WhatsApp mungkin atau dengan Line teman-teman atau dengan Telegram mungkin bisa langsung menjemput bola atau promosi di kontak yang sudah ada. Nah, intinya sih sebenarnya di branding ini teman-teman harus memilih kan. Tetap konvensional kita jalankan, tapi kalau dunia branding nanti dalam artian digital marketing ya teman-teman nanti bisa memprioritaskan di platform media yang ingin digarap ya. Tentu saja yang paling banyak punya teman di sana gitu. Atau ya misalnya mau bikin apa nasi goreng, jualannya di mana sih? Kalau jualan kira-kira jualan nasi goreng di Shopee laku nggak? Di Tokopedia laku nggak? Ya enggak kan gitu ya. Mungkin bisa jadi jualan nasi goreng di TikTok, dipromosiin lewat TikTok,
jualannya lewat GoFood, nanti lewat GrabFood, lewat Shopee Food, misalnya gitu. Instagramnya tetap digarap karena ya bisa jadi orang cuman masalah lihat foto bisa ke sana. Terus kemudian ada di misalnya Google Business ya, Google My Business atau Google Businessku namanya. Jadi ketika orang nyari nasi goreng paling enak se-Jogja gitu, udah langsung nongol bisnisnya teman-teman gitu ya. Ya, berarti ya teman-teman harus tahu tadi kan kita udah mengidentifikasi audiens yang mana yang bakal kita targetkan. Jadi kalau kita tahu targetnya adalah anak-anak muda ya berarti kita harus pakai sosial media yang dipakai oleh mereka gitu. Nah, tadi tinggal yang teman-teman udah siapkan tadi kayak logo, slogan, kemasan. Nah, itu difoto sedemikian rupa, dijadiin poster, dijadiin apa? Kita bikin campaign-nya gimana di media sosial yang kita punya gitu ya. Nah, ini membangun pelanggan ya lagi-lagi mungkin promosi ya pasti ya promosi. Bisa jadi promosi tapi bisa jadi nggak direct selling. Jadi bikin story, bikin bikin cerita di dalamnya, bikin proses dan lain-lain ya. Nah, ini makanya ada interaksi. Mungkin sekarang banyak juga kan lihat brand-brand yang bikin live Instagram, terus ngobrol sama pelanggannya, bikin apa kuis gitu ya, bikin giveaway. Nah, ini sebagian dari promosi dari ya tadi kita udah bikin branding terus kemudian kita promosikan. Kemudian setelah kalau kita tadi udah nyemplung di dunia pemasaran digital, yang paling enak sebenarnya dari kanal digital atau pemasaran digital sebenarnya adalah kita mendapatkan angka yang pasti gitu ya. Yang nonton berapa, siapa yang nonton, usianya berapa. Kalau masih di luar range dari yang kita harapkan, maka kita bisa merubah dari statistik yang kita dapatkan. Misalnya kita jualan di Jogja tapi yang nonton dari Bali gitu. Ya kan nggak masuk. Berarti harus kita sesuaikan. Ini salah satunya misalnya bisa dengan pakai influencer lokal, pakai key opinion leader yang di Jogja misalnya, pakai micro influencer, nggak perlu bayar yang followersnya kayak Ata puluhan juta, tapi mungkin pakai influencer yang di Jogja yang mungkin followersnya hanya berapa, 5.000, di bawah 10.000 lah, atau ya sekitar-sekitar itu, ternyata lebih efektif karena mereka lebih lokal gitu ya, bukan yang nasional, karena produk kita masih lokal, gitu ya. Jadi banyak sih strategi yang bisa kita garap. Kemudian ya lagi-lagi kalau dalam dunia branding sekarang di era berapa 7.0 sekarang apa 4.0 ya di era digital sekarang sih saya pikir semua harus tetap aktif menjemput bola, jangan diem aja, jangan intinya ketika kita buat produk itu jangan merasa produk udah jadi itu akan speak itself gitu ya, ngomong sendiri bisa bisa jualan sendiri, enggak. Kita sebagai produsen PR, kita sebagai produsen memang membuat produk, tapi percuma kita punya produk yang luar biasa keren tapi tidak kita suarakan, tidak kita jual, tidak kita promosikan. Misalnya teman-teman punya makan paling enak sedunia tapi yang tahu cuman uh, pasangan kita sendiri, yang makan ya pasangan kita doang. Tapi tetangga sebelah aja nggak tahu. Nah ini yang jadi PR branding kita dan juga untuk PR promosi kita agar kita tetap aktif, kreatif, repetitif itu maksudnya diulang-ulang terus jangan bosan jualan. Kalau teman-teman bosan jualan ya produk kita nggak akan laku lagi gitu ya, maksudnya ya udah dia akan levelnya nambah satu. Tapi kalau kita repetitif mempromosikan setiap harinya pasti orang akan beli. Kalau dalam beberapa guru marketing yang saya terima gitu ya, saya diajarin jualan gitu ya, misalnya kamu jualan ke 100 orang minimal satu, berarti kan kalau kalian jualan ke 1.000 orang minimal berapa, 10 misalnya, dan seterusnya. Nanti ya tetap ada yang beli, ada juga yang nggak memilih untuk beli. Tapi belum belum tentu tidak membeli sekarang, belum tentu in the future mereka nggak akan beli. Nah, jadi kita tetap harus aktif mengingatkan misalnya udah pernah jualan sama teman yang satu tapi mungkin saat itu dia nggak butuh atau belum punya duit atau segala macam. Nah, ini bisa kita ulang-ulang sehingga ketika orang tahu atau misalnya gini, saya punya usaha beras. Semua orang yang ketemu saya bilang saya usaha beras.
saya punya usaha beras, saya punya usaha beras, saya punya usaha beras. Sampai suatu saat mungkin dia nggak perlu beras. Sampai suatu saat dia perlu beras, dia ingatnya saya dan beli sama saya. Nah, jadi emang harus sabar, repetitif dan sabar. Ya, karena pelanggan tidak datang dengan sendirinya tentu saja. Ya, demikian sih mungkin kalau Terima silakan. kasih Mr. Popo, Mr. Rizky untuk materinya. Baik, silakan untuk bagi yang ingin bertanya, mau bertanya langsung atau lewat chat. Kalau ada masalah dengan sinyal bisa lewat chat. Tapi kalau lebih baik bertanya langsung ya. Sambil menunggu nih, saya belum ada yang nulis soalnya. Sekedar mereview sedikit ya. Jadi tadi Pak Rizky bilang bisa sering-sering jajan gitu ya. Karena memang masanya banyak jajan itu ketika mahasiswa. Setelah berkeluarga mungkin akan lebih jarang jajan gitu ya. Jadi dan kalau misalnya ngekos kan otomatis jarang masak, jadi lebih banyak jajan. Memang harus sering-sering jajan, tetapi yang perlu ditekankan bahwa jadilah orang yang neofil, orang yang suka mencoba makanan atau sesuatu hal yang baru. Karena kalau misalnya kalian sering jajan tapi yang dibeli cuman itu aja, satu jenis saja dan dari satu merek saja, ya percuma, kalian tidak mengedukasi lidah kalian kan. Karena dengan kita mencoba, nggak apa-apa sih nyoba satu jenis aja, tapi apa dari berbagai macam merek, misalnya ayam geprek, dari ayam geprek banyak banget ya macamnya di Jogja ya, ayam crispy itu banyak banget macamnya. Kalian cicipin semua merek, jadi kalian bisa tahu mana yang lebih baik menurut kalian sendiri gitu ya, sehingga kalian dengan demikian bisa mengedukasi lidah kalian, mengedukasi palate kalian, sehingga memperkaya flavor vocabulary yang kalian miliki. Adakah yang Iya, mau bertanya? bobo siang, Bu. Pak, Ibu, izin tanya boleh nggak? Oh Boleh iya, Mas Mas Aser? Asar. Silakan Mas Asar. Maaf, ini nggak bisa Boleh ganti Mas. namanya. Bu, jadi Yes, saya yes. berusaha ngetik ini berarti nggak usah di-enter ya, saya ngomongin aja. Ngomongin Ya aja. boleh. Boleh Oke, pakai Kenapa? video biar anu Biar biar anu, lebih Mas. jelek. Biar anu, Mas. biar terkenal. Maksudnya Amin. dikenal. Biar anu. Halo Mr. Popo, ketemu lagi. Mas Kaisang. Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Alfiansyah, biasa panggil Alif atau Kiki dari kelompok 3. Nah, itu saya mau tanya tentang itu Bu yang dulu saya pernah tanyain di grupnya di waktu kelasnya Ibu, tapi sama Ibu disuruh tanya waktu kelasnya Mr. Popo gitu. Oke, Nah, apa tuh? itu Mister, kan saya mau tanya tentang customer satisfaction gitu. Oke, Suara saya kedengaran nggak? dengeran jelas. Nah, kan itu kira-kira kan ada beberapa produk yang bisa dianggap, kalau menurut saya sih itu kayak bisa dianggap overpriced atau eh, gimana ya, overvalue gitu, Mister. Jadi kayak misalnya, eh, Ini produknya yang kelompok 3 ya? iya, kelompok 3, Mister. Nah, kelompok Ciroko. 3 itu kan, bukan, Charlie, Charlie. Caramel Leche, ya. Oke. Itu Gimana Mas? Lanjut. kan ada beberapa produk yang kayak misalnya adalah gitu kopi yang wow gitu, kalau gitu yang emang cuma misalnya dessert dessert box yang apalah gitu, itu kan Mm-mm. orang belinya itu kayak cuma, weh aku bisa beli ini loh, kayak Ya, proud ya. gitu loh, rasanya bisa proud banget kalau bisa beli gitu. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar produk kita itu bisa sampai step yang kayak udah sampai segitu gitu, Mister? Saya kan kadang misal kita bisa compare antara apa namanya orang yang udah berusaha banget, misalnya bikin donat seenak itu tapi Mm-mm. kalah branding masih sama donat misalnya sebut nama Jeko atau donat apalah gitu. Ya, Nah gitu Mister. Nah biar bisa ya, sampai ke stage yang sampai kayak gitu itu gimana sih stepnya ya. menurut Mister gitu. Makasih. Ya, terima kasih Mas Kiki. Ini terus terang juga pertanyaan saya dari zaman dulu ketika saya membuat sebuah produk baru gitu ya.
Kan produk itu pasti udah existing dong. Maksudnya bikin donat, apalagi misalnya Charlie ini produknya adalah apa nih? Saya lihat produk olahan susu segar berbentuk selai. Jadi Mister, itu ini selai. basicnya boleh izin menjawab bentar, Mister? Iya boleh silakan. Nah, jadi itu dikit aja intro buat Charlie. Charlie ini eh, karamel lece itu diambil dari Dulce de Leche. Itu Mm-mm. produk olahan susu susu karamel itu, Mister. Jadi kayak dibikin kayak semacam jam gitu. Ini spread ya. Oh, Untuk spread iya, roti ya. Untuk dipping juga bisa ya, makan biskuit bisa, gitu-gitu. bisa. Misalnya. Ya misalnya kita ngomongin ini ya, seberapa besar sampai bisa di level kayak yang ya produk kita adalah produk mungkin lebih bagus, tapi belum terlalu terkenal misalnya gitu ya. Nah, gimana sih supaya bertahan? Kalau kalau saya pribadi ya kita sebagai produsen kan Mas kreator ya, Mas yang bikin produk itu. Tapi Mas jangan lupa ketika bikin itu Mas harus berada di sudut pandang customer. Jadi sudut pandang teman-teman yang bikin ini harus dari sudut pandang customer. Misalnya apa? Kita lihat kompetitor. Makanya saya bilang balik lagi ke misalnya ngomongin spread, jam gitu ya, udah ada yang serupa apa misalnya Skippy atau Nutella atau whatever, banyak banget produk yang sudah ada. Lalu keunikannya Mas tuh di mana? Misalnya oke rasanya beda. Mungkin ini lebih pakai bahan organik, mungkin pakai susu yang model bagaimana, coklat yang bagaimana misalnya. Coklat Jogja banget nih, asli Jogja tuh jual kelokalan. Tapi secara pricing apakah Mas solutif? Solutif. Apakah secara pricing Mas juga bisa compare kompetitif dengan produk lokal misalnya siapa Morin gitu ya, yang bikin selai-selai lokal, selai-selai produk Indonesia yang secara rasa udah proven banyak digunakan gitu. Maka kalau bilang kita ngomongin strategi, kalau ngomongin desain, branding itu saya bilang itu gampang. Artinya Mas bikin yang kekinian banget, yang complicated atau yang minimalis bahkan gitu ya, itu bisa banget gitu ya. Tidak mempengaruhi faktor apapun. Tapi kalau kita ngomongin makanan, lagi-lagi konsepnya adalah rasa. Rasanya gimana, teksturnya gimana. Terus selanjutnya eh, ketersediaannya atau gampang belinya misalnya. Tapi yang paling terakhir adalah kalau saya lihat demografik penduduk Indonesia masih di level rasa, Mas. Misalnya dia bandingin dengan, oke, saya beli punya Mas sama Nutella mahalan mana? Mas kan pasti dalam bikin pengembangan produk pasti belum bikin dalam scale yang produksi masif gitu kan. Meskipun sekarang lebih mahal, tapi jangan overprice karena saya sering menemukan, saya sering ketemu UKM pembuat jam, pembuat selai, dia dengan berbagai macam gimmick. Gimmicknya itu maksudnya gini, ini organik, ini apa, tapi harganya nggak make sense, overpriced banget, over over branded banget gitu. Bahkan sampai produk yang lokal, internasional yang terkenal aja mahalan ini. Lalu siapa yang mau beli? Kalau dia beli sekali untuk coba, oke, fine. Apakah dia akan repeat order? Nah ini yang harus dipikirkan. Jadi tetap faktor harga harus kita pertimbangkan. Meskipun nih gini ya, faktor harga itu kan, oh ini kemasannya mahal ya. Eh, karena emang Mas masih beli satuan gitu kan. Tapi kalau udah beli skala misalnya berapa puluh ribu, seberapa banyak cost kemasan bisa ditekan, seberapa banyak cost stiker kalau pakai stiker. Bisa nggak jadi di sablon aja lebih murah atau dipakai teknologi yang lain atau malah jual bulk dalam pel yang lebih gede dalam ember gitu ya. Karena saya punya toko roti, saya belinya dalam kemasan yang 5 kilo, yang bulk, yang pel gitu ya, yang besar. Nah, kalau Mas bisa dapetin rasa yang enak, misalnya untuk spread dalam jumlah yang besar, bisa kerja sama dengan restoran, dengan perusahaan roti, dengan perusahaan B2B jatuhnya ya, dan Mas bisa dalam produksi besar ya, why not gitu ya. Nah itu malah lebih ngejaga continuity produksinya daripada ngejual satuan, Mas jual harga lebih mahal daripada harga pasaran yang sudah trendy gitu ya. Nah kita sebagai produsen lokal harus bisa ngakalin gimana sih supaya
production cost-nya murah. Nah, ini kan tentu saja perlu teknologi kan. Nah, ini ya itulah gunanya kita sebagai teknologi pangan. Gimana sih ngakalin supaya production cost-nya reasonable gitu. Dan ngambil margin saya pikir banyak banyak UKM yang ngambil margin itu kayak triple hit gitu ya. Kalau bisa naik haji minggu depan kenapa enggak gitu ya. Tapi secara continuity produk gimana gitu. Saya sendiri sebagai produsen beras organik tahun 2008 itu harga bisa 3 kali lipat, tapi saya jual hanya margin tipis di atas harga beras biasa gitu ya, yang premium. Jadi sampai sekarang orang berasnya masih paling murah se-Jakarta bisa dibilang gitu. Tapi kan orang, saya udah 13 tahun orang masih keep beli-beli jadi pelanggan. Baik B2B, baik B2C, orang masih beli di saya. Saya bisa ngejaga itu. Nah, itu yang penting kita sebagai UKM baru ya, newbie lah. Gimana sih kita membuat produk awal, kemasan boleh luar biasa keren, tapi harga reasonable. Nah, itu perpaduan itu. Kan saya bilang tadi, sometimes impossible kan. Bikin produk yang keren, murah, canggih, ya itu keren, enak, rasanya ada di mana-mana, tapi murah. Nah, itu pasti orang pasti akan beli. Karena itu kunciannya kan, strategi branding tadi gitu. Jadi dipikirin itu sih mas. Jangan jual overprice. Saya sering lihat produk, saya beberapa kali mentoring UKM, kuliah UKM ya, mereka udah punya produk. Seperti ini persis, seperti pengembangan produk. Ketika mereka jual, saya nanya harganya berapa. Harganya nggak reasonable. Even saya aja nggak mau beli gitu ya. Saya bilang, ngapain jual barang kayak gini? Mendingan misalnya dia bikin teh olahan gitu ya. Bikin teh dalam kemasan celup, tapi harganya nggak masuk akal. Karena dia lihat ada produk import di harga itu gitu. Ya saingan kamu kan bukan itu, saingan kamu kan teh pucuk gitu kan. Atau teh sariwangi yang harganya murah banget itu gitu. Atau saya minum teh gope lebih enak, lebih murah. Salah satu box cuman berapa 8.000 gitu. Nah ini secara tidak langsung Mas harus compare apple to apple dengan apa yang mereka biasa konsumsi. Gitu. Apalagi ini kan spread bukan kebiasaan orang Indonesia kan, pakai sarapan roti mungkin. Ya kita sarapan gudeg nih kalau di Jogja gitu ya. Sarapan nasi dalam porsi besar. Tapi kalau bisa jadi cemilan, why not? Dan kalau bisa kita jual bulk ke pengusaha-pengusaha roti gitu ya, ke produsen misalnya di Jogja ada toko roti atau apa, kita bisa tawarin itu sebagai substitute mereka terhadap misalnya Morin dan lain-lain, misalnya CRS yang lain-lain. Gitu sih mas. Jadi tetap harus di riset dulu. Dan kalau masalah harga dan gimmick itu harus reasonable gitu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, makasih Mr. Bobo. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau Izin bertanya? bertanya, Bu. Ya, silakan Yusril. Oke, bentar, Bu. Ini harus on cam nggak, Bu? Enggak, Ya, on silakan. cam lebih Bu ya. baik. Soalnya sinyalnya agak ini, Bu, agak jelek. Goin. Oh ya, sebenarnya Silakan Yusril. Oke. Sebenarnya perkenalkan Mas, aku Yusril dari kelompok 11. Yes mas. Aku mau tanya Mas, bagaimana sih Mas tips agar kita tuh dapat membranding produk kita dan kemasan kita yang tergolong UKM baru, dan mana produk kita tuh masih brand awareness gitu loh Mas. Jadi ketika kita Produknya apa mas? Produknya apa mas? Ginger Pop, Pak. Ginger Pop, Mas. Ginger Pop tadi. Iya, oke. Oke, bagaimana cara kita membranding produk kita dan menjual produk kita, yang mana produk kita masih kurang brand awareness dan dapat menjual produk kita gitu, Pak, Mas. Sekarang kita kembali dari mana, saya pengen nanya, dari mana ide Ginger Pop ini muncul? Karena kalau saya lihat let's say kita ngomongin secara general ya, Ginger Pop. Anak mana yang zaman sekarang ngemutnya ginger gitu ya? Oke, sebenarnya inspirasi dari produk kami sih waktu ini ada perlombaan food innovation tahun 2017 kalau nggak salah. Di situ tuh tentang pembuatan T-pop, di mana pembuatan permen dan dapat dijadikan sebagai minuman. Nah, atas dasar tersebut kami terinspirasi karena berhubungan dengan COVID, hanya kami membuat produk yang mirip dengan T-pop tersebut dengan berbahan dasar yang jahe, Pak, Mas. Iya. Nah, ini perlu banget
apa namanya, kita brainstorming ya. Kalau kita ngomongin secara market ya, jangan ngomong kalau kita bikin produk tentu saja acuan utamanya ketika mau bikin produk. Makanya saya tadi bilang di awal di slide saya yang pertama adalah audiensnya atau target market kita siapa. Bukan berasal dari riset ya. Karena riset itu kan kalau kita ngomongin tadi, ini banyak banget saya lihat dari zaman dulu saya kuliah juga bahwa sebuah inovasi produk itu berasal dari inovasi dari produk lomba gitu ya. Yang emang iya secara proses, secara pengembangan produk ini advance, tapi kita lihat dulu apakah siapa marketnya. Ini ginger pop ini apakah lollipop yang ketika dicemplungin ke air panas bisa jadi minuman misalnya gitu ya. Lalu siapa yang mengkonsumsi? Nah ini sih. Jadi saya pikir ginger pop bisa menjadi salah satu produk dari sekian produk yang mungkin dari kelompok Mas buat gitu ya. Uh, Hokja tuh kayak nama material. Hokja Jaya. Ya enggak. Jadi saya pikir memang gitu ya. Jadi ketika kita berangkat dari produk inovasi, tapi kita harus memperkenalkan dari yang paling general dulu. Kalau kalau kita lihat marketnya siapa? Pertanyaan saya siapa yang beli? Siapa yang bakal beli ginger pop ini? Di Jogja yang panas. Jogja sekarang panas apa dingin sih? Panas kan ya. Kalau mungkin jualannya di Kopeng, di Wonosobo mungkin masih oke. Orang masih nyari sesuatu yang anget gitu. Tapi kalau di Jogja kira-kira gimana? Pertanyaannya itu. Kalau dari ngomongin lollipopnya sih mungkin oke ya. Maksudnya teman-teman di kelompok 11 ini bisa bikin varian beberapa lollipop gitu ya. Lollipop yang bisa jadi pakai taste yang lebih familiar gitu ya. Mungkin jangan yang mentang-mentang pengen Jogja banget gitu ya atau pengen tradisional banget. Jadi mengorbankan idenya. Padahal secara proses kan mungkin sama sulitnya gitu. Sama mudahnya atau sama mudahnya gitu ya. Misalnya kita bikin permen yang uh, rasa nanas, strawberry, even blueberry dan lain-lain gitu ya. Rasa-rasa yang kita kejar target market anak-anak dan general, tapi di sisi lain ginger pop juga jadi salah satu varian dari lollipop yang kalian tawarkan. Jadi kalau orang tua pengen makan lollipop ya ada, cuman nggak semua satu perusahaan ini hanya memproduksi lollipop jahe. Ini kan kita ngomongin masalah UKM baru. Jadi kalau menurut saya malah justru bisa jadi misalnya jualan gimmick produk yang lollipop yang bikin kan selama ini cuman siapa yang terkenal, Chupa Chup gitu ya, Chupa Chup, terus ada beberapa lollipop yang aneh-aneh gitu yang warna-warni yang unbranded gitu ya. Tapi kalau teman-teman di Hokja Jaya Company mau bikin lollipop yang multi rasa kayak kemarin beberapa waktu kemarin sempat di Jakarta dan Bali itu hits sama es krim rasa buah gitu ya. Semacam es krim rumahan gitu ya. Belum akhirnya lakunya yang juga yang seperti gelato gitu. Nah, bisa jadi ginger pop ini jadi semacam produk kuliner pop culture gitu ya. Jadi kayak apa-apa ada apa-apa pop gitu ya. Jadi ginger ini salah satu varian yang kalian tawarkan gitu. Itu kalau dari sudut pandang saya sebagai pelanggan ya atau sebagai pemerhati makanan. Kalau kalian jual ginger pop tok gitu hanya itu ya saya pikir akan struggling banget buat kalian memperkenalkan usaha kalian atau brand kalian. Karena yang beli mungkin mbah-mbah gitu kali ya. Ini saya terlalu Kira-kira straightforward ini ya. dijualnya di mana sih ginger pop? Pasarnya, target pasarnya siapa? Untuk target pasarnya sebenarnya antara kalangan muda sama ini sih Bu, dewasa Bu. Terus dijualnya di mana kira-kira? Sementara target kita masih Jogja sih, tapi gara-gara tadi ada pandangan dari Mas Popo karena Jogja panas mungkin bisa kita brainstormingkan lagi Bu. Saran saya cuma satu, kalian satu bikin nama brand yang keren. Jangan ginger pop itu jadi nama brand, tapi brandnya lebih general.
lebih generik yang pop gitu ya, lollipopnya yang kalian naikin, ginger pop menjadi salah satu varian rasa yang kalian tawarkan. Sisanya ya teknologi pembuatan permen gitu ya, yang lain, yang menyegarkan mungkin, yang produsen permen lain itu nggak kepikiran buat gitu ya. Rasa-rasa buah malah targetnya malah akan lebih wide range gitu ya, untuk anak-anak gitu ya. Kalau kalian langsung jual ginger nggak laku, saya yakin. Jadi kita main di lollipopnya yang bisa diseduh jadi minuman gitu ya. Jadi Nah, itu lucu juga, ginger sama lollipop pepaya. dan bisa diseduh, betul. Itu menarik. Gimana kalau jadi ginger popo? Ginger pop. Baik, selanjutnya. Kalau masih mau diskusi boleh loh, Mas. Mau izin tanya Gimana lagi Mas boleh nggak? Yusril? Boleh. Boleh. Silakan. Maaf, tadi Yusril udah selesai belum ya? Nanti kayak rasanya ngenikung orang Bu soalnya. Oke. Saya sering Monggo. ditikung. Itu Mister dan Bu Dwi izin bertanya lagi ya. Itu tadi kan bincang-bincang buat yang punya saya tadi itu tentang harga kan tadi Iya. yang overprice lah apalah gitu. Nah, kalau misalnya harganya aslinya punya kita itu harga produksinya, maksudnya buat harga jualnya endingnya itu murah, maksudnya jauh dari harga pesaing-pesaing gitu. Misalnya nih Nutella dalam kemasan 250 gram itu harganya sekitar 50.000 gitu. Terus yang lain kayak misalnya apa ya Lotus itu juga harganya sekitar segitu. Nah, sedangkan harga kita sendiri tuh jauh di bawah kayak misalnya berapa ya? Misalnya 20, 10, 18 gitu. misalnya segitu. Oke. Nah, gitu. Nah, itu kita lebih baik itu mendekati harga mereka, maksudnya harga pesaing biar nggak ngerusak harga pasar, atau bagaimana ya, Mister? Oke. Jadi Margin tipis apa kalau gimana gitu? sekarang kan gini, kita menyusun sebuah produk itu kan ada scale up-nya juga nanti ya. Mungkin kamu bikin ini sekarang, apakah dalam penyusunan COGS-nya, cost of goods sold-nya itu sudah mempertimbangkan kamu punya alat belum, punya pegawai belum, terus future-nya apa, ada budget produksinya yang lain, budget marketing, budget lain-lain lah. Budget itu banyak, komposisi budget itu banyak. Jadi kalau kalian sekarang sudah bikin produk yang sudah, wah, yang lain jual 50.000, ternyata cost saya cuma 5.000 gitu ya. Itu jangan langsung di launching, oke saya jual 6.000 gitu. Ya emang itu ngerusak pasar, tapi berbahaya buat bisnis kalian juga. Kan kita harus mikir ketika nanti, wah ini di level dimana saya jualannya misalnya 1 juta kemasan sehari gitu. Atau enggak usah 1 juta deh, misalnya 1.000 aja. Kamu bikin ini 1.000 cup per hari. Kira-kira bayangannya gimana? Kan nggak mungkin kamu sekarang jual 6.000, tiba-tiba nanti ketika scale up malah ternyata lebih mahal, atau kamu harus jual 30.000 gitu kan. Jadi kalau saya pribadi sih strateginya tetap cari produk lokal termurah. Mana nih? Di level mana nih? Morin tuh lokal ya? Wudu ya, Morin tuh lokal bukan sih? Lokal kan ya. Jadi cari produk lokal ya. Di level yang even mungkin rasanya menurut kamu itu di bawah kamu gitu. Ini kelasnya beda nih. Nah, kita bermain di level itu dulu. Tapi kalau kalian mau langsung strateginya adalah strategi premium, jadi mahal ya boleh. Tapi ingat kita harus riset dulu market setempat gimana. Kalau kita bisa jual barang premium, kemasan premium, rasa premium, tapi di harga biasa, itu malah jadi gimmick branding kita, gimmick promosi kita gitu. Tapi jangan ya ngerusak harga sih ya nggak apa-apa aja sih, sah-sah aja. Cuman ya itu, ya mungkin komposisi dari cost kita sekarang itu belum representatif sama kalau misalnya nanti kita udah scale up. Nah itu aja sih. Jadi kalau mau bermain aman, saran saya ya, kalau kamu merasa kamu enak dan segalanya udah menurut lu lebih enak daripada selai yang ada di pasaran, yang lokal dan murah, ya bermain aja di harga itu dulu. Entah lebih di atas boleh atau sama boleh. Kalau di bawah ya ngapain gitu ya. Boleh-boleh aja sih. Jadi minimal sama deh.
Tapi kan kamu sudah punya kelebihan, kamu lebih premium, lebih enak, lebih lain-lain gitu. Gitu. Mana? Oke, Mas Alif. Mister. Makasih banget atas jawabannya. Ada lagi? Baik. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam Sampai sahur Mbak Zeva, kita sampai jam berapa, Mbak? tidur. 3 lagu. Asisten Anda tidur. Asisten Anda tidur. Acak jadwal. Kita sampai jam 3 ya. Kita Oh, kita cut iya. aja sampai jam 3 ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau tanya nih. Nggak ada, Bu. Tidur kali ya. Tidur, Bu. Kalau itu saya nanya deh. Tadi banyak komentar tentang slogan ya. Slogan memang banyak yang menggunakan bahasa Inggris ya. Boleh kasih contoh nggak slogan produk makanan yang menggunakan bahasa Indonesia gitu? Waduh, Ciki saya nggak. kesukaan anak Nah, Indonesia. ya gitu aja. Itu kan Ciki kesukaan anak Indonesia. Misalnya itu ya, Ciki gitu ya. Cuman nih Nanya lagi-lagi. tapi jawab sendiri. Yang lain dong. Jadi misalnya kalau contoh itu sih sebenarnya aku belum nyiapin. Cuman maksudnya ini pengalaman dari beberapa kali membuat produk gitu ya. Orang lebih nggak pahamnya daripada pahamnya gitu kan. Mendingan Gitu ya, dibikin bukan malah menggoda, maksudnya menarik gitu. Kalau pakai bahasa Inggris, biasanya kan orang lebih crunchy, definisinya definisi melting, crunchy, chewy itu orang nggak paham tahu. Coba tanya orang minimal mbak pinggir jalan gitu, pasti nggak paham. Jadi lebih meripik gitu ya. misalnya di Jogja ya pakailah bahasa lokal gitu. Judul berbahasa Inggris itu boleh, biar keren. Tapi slogan bawain ke lokal. Gitu. Gitu. Ini menyerap dari beberapa teman-teman sih di beberapa usaha lokal gitu. Gitu ya. Jadi slogannya dibuat bahasa Indonesia tapi mereknya bisa ke Inggris-Inggrisan. Yang mau yang punya usaha yang selebgram influencer nggak mau nanya nih. Mumpung banget loh. Mbak Vira. Lagi Tidur. jualan. Lagi jualan. Baik. Lagi bikin story, lagi bikin konten dong. Swipe up. Iya, jadi di mahasiswa ini juga ada yang memang sudah punya bisnis. Senang sekali melihatnya, ada beberapa. Wah, keren. Yang Mau saya dong hafal lihat. ya tentu saja anak bimbingan saya. Mau dong Nggak lihat tahu produk. kemana orangnya tapi. Kenapa? Mau lihat dong produknya. Mungkin orangnya yang promosi sendiri ya. Orangnya nggak ada, tidur. Mana ya? Ada kok tadi saya lihat. Itu ada Vira ALS. Iya, Bu. Kan? Ditanyain kamu. Kita kepoin apa nama produknya, Mbak? Oh, Saya membuat ini, Mas. Yogurt homemade. Nama IG-nya tuh yoyo.id 1. yoyo.id 1. Mungkin fitnya masih jelek sih, Mas, karena minim desain. Apa? Terus ada lagi kayaknya kamu bukan punya 2 produk ya? Oh, iya, Bu. Yang satu makanan gitu. Jadi kayak konsep yang makanan tuh kayak rice box, tapi itu pakai wadah dari anyaman bambu itu apa? Lupa aku. Besek. Besek, iya, Bu. Pakai besek kecil gitu. Jadi kayak mini besek terus jadiin rice box gitu, Bu. Asai. Itu apa nama IG-nya? Itu nama IG-nya kamoastore.id. Kamoa. Langsung cek nih. kamoastore.id. Oke, sudah lihat. Gamping Sleman.
Mantap. Ini ada tokonya atau onlinean? Sementara ini masih online sih, Mas. Belum ada modal buat offline. Tapi nerima pesanan buat banyak gitu gitu Mas. Kayak waktu itu pernah dapat pesanan dari PPSMB-nya FKH. Lumayan tuh. Ada komen, Miss? Bagus. Gitu ya, Miss No jadinya. No comment. Keren, Mungkin keren. ada masukan. Bentar, sambil dilihat. Ya paling itu aja. Dibanyakin kontennya kan masih sedikit banget kontennya. Terus masukin ke GoFood, Iya. GrabFood, Shopee Food, semuanya dimasukin. Nah, kalau tentang biayanya gimana tuh? Mungkin minggu depan kita bahas ya, karena kan kalau kita mau masuk ke e-commerce kan pasti ada persenan buat mereka. Dan sedangkan mungkin kalau buat KM baru gitu, yang baru mulai, kayak masih mikir untuk hal itu. Gimana ya biar kita berani untuk masuk ke sana. Jangan Oke, lupa mau dibahas minggu depan. biar makin penasaran, makin disiapin pertanyaan-pertanyaan untuk minggu depannya. Karena ini waktunya udah habis, kita cukupkan dulu hari ini. Minggu depan kita bahas lebih detail lagi tentang gimana ya biar kita tuh berani masuk e-commerce, gimana ya strategiin harganya supaya nggak tipis-tipis banget marginnya gitu ya, supaya nggak overprice juga gitu ya. Iya. Silakan ada kalimat penutup dari Mr. Popo. Saya tutup. Udah gitu. Ya sudah. Jadi ini aja sih teman-teman, ingat apa yang teman-teman pelajarin. Ya sekarang ini termasuk creating sebuah produk ya. Mengembangkan sebuah produk ini bukan hanya mata kuliah. Ingat saya sekali lagi, ini bukan hanya mata kuliah. Teman-teman akan bisa pakai ini seumur hidup. Bahkan mungkin teman-teman akan bisa hidup dari sini gitu ya. Dan ini harus teman-teman pegang terus, dipraktekkan. Dan ya yakin aja sih bahwa memang kita perlu mencoba membuat sesuatu, sering-sering jajan, sering-sering lihat-lihat, sering-sering icipin. Semakin banyak kita mengalami sesuatu, semakin banyak kita nyobain sesuatu, maka wawasan teman-teman terhadap sebuah produk akan semakin berkembang. Jadi ya nanti silahkan tinggal memberanikan diri aja. Oke, kalau bisa kelas pengembangan produk ini sampai jualan beneran, sampai ada kompetisinya, omset misalnya gitu yang terukur ya. Ya itu bisa dicoba nanti, kira-kira teman-teman berani nggak untuk mengeksekusi ini. Jangan hanya wacana, jangan hanya di atas kertas atau di atas komputer sebagai tugas tertulis, tapi bisa jadi produk yang mungkin bisa jadi besar juga gitu ya. Dan ingat bahwa kalian generasi yang banyak belajar secara online karena keterbatasan pandemi. Jadi ini adalah kesempatan kalian untuk membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan setelah lulus nanti, bahkan sebelum lulus gitu ya. Jadi benar-benar manfaatkan peluang ini di mana kalian bisa berjuta kali salah tapi masih aman. Yes. Karena kalian masih di bawah lindungan orang tua gitu kan? Ya, masih terlalu muda untuk gagal ya, bodo amat ya. Silahkan mencoba. Masih aman sekali. Jadi harus berani untuk mencoba. Ketika kalian sudah tidak aman, kalian sudah memiliki tanggungan yang lain, maka resikonya akan menjadi lebih besar dan kalian akan semakin takut untuk mencoba. Jadi jangan takut untuk mencoba dari sekarang karena kalian masih benar-benar aman, seaman-amannya. Gitu ya. Yes. Baiklah. Gitu saja. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Tuh ada yang grinding kopi lagi. Keren. Lagi jualan itu. Kita ketemu lagi minggu depan masih bersama Mr. Popo. Jadi siapin pertanyaan-pertanyaan yang kalian butuhkan untuk mengatasi rasa takut kalian, gitu ya. Saya termasuk cukupkan rasa kuliah takut hari ini. untuk Terima bersuara kasih dan Mr. bertanya. Popo.
Terima Gimana? kasih semuanya, teman-teman. Iya, termasuk memberanikan diri untuk bertanya. Karena banyak orang yang tidak bertanya. Ya, Minimal mungkin minggu mengeluarkan depan suara. kita pengen supaya lebih banyak lagi yang bertanya ya. Yes. Mungkin minggu depan gimana materinya disedikitin gitu, lebih banyak dipadatkan. Oh, nggak Bukan usah ada disedikitin, materi tapi kalau dipadatkan. perlu. Kalau usah ada materi langsung nanya aja, Wes. Oh. Gitu ya. Oke, Mas. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum. Terima kasih Mas Warahmatullahi wabarakatuh. Mister. Terima kasih semuanya. Salam untuk keluarga dan teman-teman di kantor. Siap. Waalaikumsalam. Saya end meeting ya. Yes.